setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Azhara Masid dan juga Dr. Cici. Ya dok, kita lanjutkan lagi nih tadi. Terus ya dok ya, gimana sih kondisi penyakit tertentu pada anak apa saja nih yang tidak boleh divaksin? Ini kan penting banget ya buat orang tua gitu. Kira-kira kondisi penyakit seperti apa sih yang tidak boleh divaksin untuk anak-anak? Jadi nanti kalau putra-putri ibu mau divaksin itu nanti ada checklist ya. Nanti ditanya-tanya tuh di tempat vaksin kayak kita juga kan, tensi, tapi anak-anak nggak ditensi. Kemudian dilihat, ibu gimana punya alergi berat, punya shock. Nah, untuk yang imunokompromis, jadi ada yang gangguan imunologi, respon imunnya jelek banget yang memang sedang dalam pengobatan itu tidak boleh. Terus ada kalau ada kelumpuhan, jadi ada gangguan di tulang belakang, Guillain-Barré ya, itu ada penyakitnya namanya atau mielitis, itu juga nggak boleh. Tapi kalau asma tidak dalam serangan, dia udah lama nggak serangan, dia biasa aja, itu boleh ya. Kemudian kalau dia kanker ataupun dalam dia penyintas, dia sudah stabil, boleh. Tapi kalau dia masih dalam pengobatan tentu tidak boleh. Jadi hipertensi, diabetes, semua penyakit-penyakit kronis kalau sedang dalam pengobatan belum itu tidak boleh. Nah, kalau udah stabil itu boleh semuanya, ya. Jadi misalnya alergi sedikit, alergi makanan, alergi apa-apa, ya, karena itu tidak menghalangi timbulnya imun respon imunnya ya. Jadi semua nanti ditanya-tanya dulu kalau yang ya, sudah stabil, sebutannya. screening. Ada listnya, nanti checklistnya itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang memang mereka tidak bisa divaksin karena suatu penyakit tersebut? Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, dok? Untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya dia dan lain-lain, apa yang harus dipersiapkan? Jadi untuk anak-anak yang memang tidak bisa divaksin, yang kontraindikasi, itu harus kembali ke dokternya untuk melanjutkan pengobatannya. Kemudian tetap memberikan makanan yang gizinya seimbang, gizi cukup nutrisi, berikan minum susu, berikan vitamin, semua yang untuk meningkatkan respon imunnya, termasuk olahraga, termasuk banyak gerak. Anak-anak itu jangan suruh duduk, misalnya main gadget, nonton TV, jangan. Tapi lari ke sana, lari ke sini, kemudian dijemur untuk mendapatkan vitamin D, itu juga penting. Ya. Jadi semua usaha untuk menjadikan anak itu sehat. Ya, dan dia bisa bahagia gembira, itu juga merupakan salah satu untuk meningkatkan respon imunnya. Berarti sebenarnya kewajiban untuk ilmu parentingnya nih bagi orang tua itu harus ya, harus bisa orang tua untuk memberikan edukasi, terus habis itu untuk menjaga kesehatan anak, itu kan memang dari orang tua ya dok ya. Nah dok, kira-kira untuk anak-anak yang vaksin ini apa saja sih dokumen atau persyaratan yang dibutuhkan itu? Kira-kira memerlukan apa aja? Adakah dokumen? Ya mungkin anak-anak, tapi kartu keluarga Kartu keluarga. Bawa ya. Kemudian buku vaksin anak itu supaya dokter bisa lihat vaksinasi terakhir kapan, udah 2 minggu atau belum ya. Kemudian ya, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Seperti di sekolah, ibu-ibu sering anaknya disuntik di sekolah ya, kalau 6-11 tahun tuh setiap tahun ada ya, di sekolah dilakukan suntikan. Nah itu seperti itu saja ya. Oke, nah ini kan beberapa anak mungkin memiliki ketakutannya sendiri ya dok ya. Kayak entah takut jarum suntik lah, entah ngelihat temennya ada yang demam dia juga jadi nggak mau divaksin. Nah itu bagaimana sih cara orang tua membujuk anaknya agar dia bisa divaksin dok? Apakah tanya divaksin dan pada saat ini ada pandemi, apa artinya pandemi? Pandemi itu di mana penyakit ini menyebar di seluruh dunia dan kita bisa kena ya, dan juga apa yang akan terjadi kalau dia kena, anaknya nanti mesti dirawat, bisa sakit berat. Jadi vaksin itu untuk mengurangi supaya jangan dirawat. Meskipun nanti sakit, kalau udah divaksin sakitnya ringan ya. Bilang bahwa nenek, kakek, mama, papa sudah semua divaksin. Orang di rumah sudah semua. Karena itu kamu harus juga, karena nanti akan terhindar dari penyakit itu.
Namun tetap sesudah vaksin itu harus pakai masker loh, sama juga dengan dewasa. 6-11 tahun harus tetap pakai masker, harus tetap cuci tangan yang benar, harus tetap jaga jarak. Karena apa? Karena kuman dari teman-teman yang masih belum divaksin ataupun sudah divaksin tapi punya kuman, punya virus di tenggorokannya bisa menularkan meskipun kitanya nggak sakit. Kita nanti bawa ke rumah. Adik-adik yang belum divaksin kan kesian bisa tertular. Berarti harus Ya. dibujuk secara pelan-pelan ya. Namanya juga anak-anak ya betul. Bun ya. Ya. Nah Dok, ini terakhir nih Dok, pesan untuk orang tua nih, khususnya para bunda-bunda di rumah terkait dengan vaksin COVID-19 pada anak, apa nih Dok? Jadi COVID-19 pada anak itu sudah melalui uji dewasa dulu dilakukan belum itu dengan di binatang, kemudian dewasa umur 18-59 lansia ini. Jadi udah banyak contohnya dan ternyata kan bagus. Ya. Jadi efekasinya bagus, kemudian aman. Jadi jangan takut begitu ada pengumuman, Bu anaknya mau divaksin tanggal sekian. Oh siap ya, siapkanlah oleh ibu anak itu supaya jangan sakit ya. Semua di banyak edukasi yang tadi penting ya. Jadi itu semua dilakukan untuk persiapan pada hari H-nya. Bawa minum yang cukup, kalau siapa tahu harus menunggu sampai anak itu rewel begitu lah. Mungkin nanti atur olah itu supaya jangan nunggu lama gejala. Ya jawab seadanya apa yang ditanyakan untuk screening karena itu penting. Jangan diumpet-umpetin. Jangan bohong ya. Ibu pengen anaknya disuntik ya. Ya betul. Jadi aduh saya pengen anak saya disuntik, nggak usah bilang deh karena nggak usah bilang aja apa ada ya, karena nanti pun ada gilirannya untuk anak-anak yang tidak bisa disuntik pada hari itu. Iya, dan Jadi itu juga jangan, mempengaruhi juga ya. ya Bu, karena aman. Iya. Dan itu mempengaruhi juga ya, apa sih namanya, buat si anak ini nantinya biar nggak kenapa-kenapa. Kalau misalnya memang sesuatu terjadi gitu sama si anak, entah ada penyakit apa, tapi dokter nggak dikasih tahu kan ini bahaya ya Dok ya. Berarti harus baik-baik gitu ya Dok ya terhadap anak. Tapi ya Dok ya, kita nggak berasa nih ternyata udah di penghujung acara ya para bunda-bunda. Padahal episode hari ini tuh informatif banget ya Dok ya. Nah jadi kesimpulannya nih buat bunda-bunda di rumah, jangan takut untuk vaksin, apalagi untuk anak usia 6-11 tahun yang mana vaksin Sinovac ini sudah ada izin dari BPOM dan terbilang sangat aman ya Dok ya. Dan selanjutnya juga jangan lupa juga nih buat orang tua untuk edukasi anaknya supaya lebih paham mengenai vaksin COVID-19. Ya, pokoknya gitu ya Dok ya. Dan untuk para bunda-bunda di rumah, pokoknya jangan lupa untuk saksikan program persembahan untuk bunda di episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik dari episode hari ini. Saya Azara Masid bersama dengan Dokter Cici. Pamit undur diri dan bye-bye.